cinta terkadang datang di saat yang tidak terduga, dengan orang tidak terduga, dan juga di tempat yang tidak terduga. Selain itu, tak jarang cinta yang datang terasa begitu kuat, sehingga kita menjadi terobsesi dengan yang namanya cinta. Di edisi kali ini, kita akan membahas sebuah film tentang seorang prajurit yang mempunyai masa depan cerah, memiliki istri yang cantik, dan mertua seorang jenderal berpengaruh. Apa yang kurang coba? Penasaran? Mari kita simak. Bagi kalian yang belum pernah menonton filmnya sama sekali, kita sarankan untuk menyaksikan full movie-nya terlebih dahulu sampai habis. Karena bagaimanapun juga, cinema experience akan jauh lebih seru ketimbang kalian menonton ringkasannya. Kita ingatkan, video ini adalah full spoiler content. Tanpa perlu berlama-lama, saya Aris Karisma akan menemanimu terhanyut dalam obsesi cinta. Ini dia, Obses, only on Fish Wedding. Obses, dirilis pada tahun 2014, film yang bergenre drama romantik ini sukses meraih lebih dari 400.000 penonton dengan keuntungan sebesar $3,6 di minggu pertama penayangannya. Film ini disutradarai oleh Kim Dae-woo, sutradara sekaligus seorang penulis film khusus dewasa. Diperankan oleh Song Seung-heon, aktor ganteng melankolis yang terkenal lewat drama Korea Endless Love, dan Ji Yoon Lim yang meraih penghargaan aktris terbaik tahun 2014, serta artis-artis lain yaitu On Ju-won, Cho Yoo-jung, dan Yoo Hae-jin. Ya, itulah pokoknya. Kalau saya salah ngomong, maafkan, karena ngarana rudet. Lanjut. Adegan diawali di mana Kolonel Kim baru saja kembali dari peperangan Vietnam. Nah, saat itu digambarkan suasana Korea di tahun 1969. Kolonel Kim merupakan divisi tentara kepercayaan Panglima Angkatan Darat Korea. Saat itu, Kolonel Kim dan beberapa anggota prajurit lainnya tengah merayakan pesta setelah menyelesaikan misi di Vietnam. Terlihat juga atasan Kolonel Kim, seorang brigjen yang sekaligus menjadi mertuanya. Pak Brigjen kemudian menuangkan soju ke dalam sepatu miliknya dan meminta Kolonel Kim untuk meminumnya. Awalnya Kolonel Kim menolak karena Kim tidak pernah minum alkohol. Ya, tapi sebagai bawahan tentu harus patuh dong pada atasan, ya nggak? Nah, dengan terpaksa, Kim minum, menenggak semua yang ada di dalam sepatu itu. Semua bersorak dan tampak gembira. Setelah party dan mabuk-mabukan selesai, tampaknya Kim jackpot akibat pengaruh soju tadi. Ia duduk dan terlihat sangat mabuk. Ya, pokoknya mah ribu lah bro. Di balik tembok, dua orang prajurit sedang membicarakan Kolonel Kim. Mereka tidak sadar orang yang mereka gibahkan ada di situ. Wah, Kolonel kok payah ya? Padahal sojunya teu karasa. Keesokan harinya, skuad mereka kedatangan seorang prajurit baru bernama Kapten Kyung Woo Jin yang dipindahkan ke situ untuk ditugaskan menjadi ajudan Kolonel Kim. Kapten Kyung merasa senang karena bisa bergabung bersama skuad kolonel idolanya. Lalu Kim memeriksa data diri Kapten Kyung. Di situ tertulis Kapten Kyung sudah berkeluarga dan memiliki seorang istri keturunan Tionghoa. Kyung juga menyinggung tentang istrinya yang memiliki tanggal kelahiran yang sama dengan Kolonel Kim. Ini bukti bahwa Kapten Kyung sangat ngefans sama Kolonel Kim. Scenes berlanjut di malam hari. Di situ Kolonel Kim sedang makan malam bersama istrinya, bernama Lee Suk-jin. Dia adalah ibu ketua Dharma Wanita yang modis dan selalu pamer. Di sela santap malam, Lee Suk-jin meminta suaminya untuk berkunjung ke rumah sakit bersama ibu-ibu Dharma Wanita. Alasannya demi menaikkan citra suaminya. Lee Suk-jin lalu bercerita soal momongan. Karena setelah bertahun-tahun menikah, mereka belum memiliki anak. Lee Suk-jin sangat bersemangat mencatat tanggal masa suburnya. Dan kebetulan, masa suburnya tepat di hari tersebut. And you know lah, apa yang harus dilakukan di masa subur. Tanpa menunggu lama, mereka pergi ke kamar dan langsung menggelar acara tanam benih kehidupan. Nah, setelah kegiatan mereka selesai, kembali mereka mengobrol ringan. Lee berkata bahwa mereka punya tetangga baru, yaitu Kapten Kyung dan istrinya bernama Jong Ga-heun. Mereka berdua adalah pengantin baru dan juga belum memiliki anak. Jadi sama ya, Kim juga belum memiliki anak. Begitupun Kapten Kyung. Saat Lee tertidur, Kim pergi keluar rumah untuk merokok dan mencari udara segar. Sedikit penasaran, Kim menghampiri rumah Kapten Kyung. Terlihat sekitar teras rumah dipenuhi oleh burung. Nah, di saat Kim memperhatikan burung-burung itu, dia iseng meniupkan asap rokoknya dan tiba-tiba muncul seorang wanita datang menegurnya. Dia adalah Jong Ga-heun. Di situ Kim merasa malu dong, karena kepergok sama yang punya burung.
Dan sepertinya Kim terpesona melihat kecantikan Ga-hun. Adegan berlanjut di pagi hari. Kolonel Kim pergi ke klinik untuk memeriksa kesehatannya. Karena akhir-akhir ini, Kim mengalami mimpi buruk. Dan dokter menjelaskan, ya mungkin itu disebabkan karena kejadian-kejadian yang dialami Kim selama di medan perang. Dokter menganjurkan kepada Kim agar tidak mengkonsumsi alkohol. Lalu ia memberinya obat psikiatrik. Kim pergi ke rumah sakit untuk memenuhi permintaan istrinya. Terlihat Lee Suk-jin dan para istri prajurit lainnya tengah berfoto bersama. Tiba-tiba Ga-hun datang. Ibu-ibu yang lain terlihat cutek melihat Ga-hun. Tapi Lee Suk-jin menyambutnya dengan ramah dan memperkenalkan suaminya. Padahal semalam mereka udah bertemu loh. Tapi si Kim, ya gitulah, apa-apa itu wauh lah. Ya pura-pura belum kenal gitulah. Para istri yang berpakaian layaknya perawat terlihat antusias mengunjungi rumah sakit. Meski dengan tujuan yang gak jelas ya. Biasalah ibu-ibu, haus aktivitas. Kemudian, mereka masuk ke salah satu ruang perawatan. Di situ terlihat pasien-pasien korban peperangan Vietnam. Lee Suk-jin dan Ga-hun tengah duduk di antara pasien-pasien itu. Mereka melakukan obrolan ringan, lalu Lee mengajaknya berteman. Karena sosok Ga-hun yang sederhana, ditambah mereka berdua memiliki nasib yang sama, yaitu belum memiliki anak. Saat asik ngobrol, salah satu pasien meminta Lee Suk-jin membantunya bangun dari tempat tidur. Namun, tanpa diduga, si pasien diam-diam mengambil sebuah pisau dari balik bantal. Ga-hun yang melihat itu dengan cepat menyelamatkan Lee Suk-jin. Dan Ga-hun malah yang menjadi sasaran. Si pasien mulai berteriak, mengancam minta dibebaskan. Jadi ini si pasien ini mengira dia masih di Vietnam. Ya semacam halusinasi lah ya. Beruntung di situ ada Kim. Dia mencoba membujuk si pasien melepaskan Ga-hun dan menyerahkan pisaunya. Namun si koplok malah melawan. Atuh terpaksa Kolonel Kim mengeluarkan pistol dan menodongnya. Meskipun dalam situasi berbahaya, Ga-hun tetap tidak bergeming. Dia terlihat tenang dan meminta Kolonel Kim untuk tidak menembak pasien itu. Jarang sih cewek sekalem ini. Ini kalem banget. Perlahan, Kolonel Kim meletakkan pistolnya, lalu mencoba membujuk pasien koplok dan meraih pisaunya. Namun, belum sempat Kim menyelamatkan Ga-hun, tiba-tiba pasien tersebut mengambil pistol dan mencoba bunuh diri. Dengan cepat, Kim merebut kembali pistol tersebut. Tapi sialnya, satu tembakan terlepas dan mengenai bahu kiri Ga-hun. Nah ini lagi-lagi Ga-hun tidak bergeming. Dia malah mengkhawatirkan antingnya yang terlepas. Keesokan harinya, para istri yang tengah mempercantik diri di sebuah salon menggosipkan Ga-hun. Yang menurut mereka, Ga-hun melakukan itu hanya untuk mendapat perhatian dari kolonel. Scenes berpindah di ruang interogasi. Terlihat Kapten Kyung sibuk menyiksa pasien yang kemarin menyandera istrinya. Tak sengaja, Kim melintas di ruangan itu dan meminta Kapten Kyung untuk berhenti menyiksanya. Ya, karena dia hanya seorang pasien yang hilang ingatan gitu loh. Kim merasa bahwa dirinya lah yang bersalah. Dan Kim ingin menjenguk istri Kapten Kyung untuk meminta maaf. Kapten Kyung merasa terhormat karena sang kolonel menyempatkan waktunya untuk menjenguk istrinya. Nah, otomatis kesempatan untuk bertemu sang gebetan makin terbuka lebar. Lanjut, Komandan. Sesaat kemudian, Kim pergi menjenguk Ga-hun. Dia datang dengan membawa seikat bunga. Wait, terlihat spesial sekali nampaknya. Tiba di ruangan rawat inap, terlihat Ga-hun ditemani ibunya. Sepertinya mereka sedang cekcok dan tidak lama kemudian, ibunya pun berlalu. Ga-hun kelihatannya senang. Tapi menurut Ga-hun, kalau diikat seperti itu bunganya akan layu. Tanpa berpikir panjang, Kim langsung pergi mencari pot bunga. Tapaknya Kim mulai tertarik dengan Ga-hun. Dia rela memegangkan makanan kaleng untuk Ga-hun. Dan Ga-hun pun sepertinya tidak ada rasa canggung dengan perlakuan sang kolonel. Lalu setelah itu Kim memberikan anting yang waktu itu hilang. Dan tak sungkan Ga-hun meminta Kim untuk memasangkan anting di telinganya. Diam-diam Ga-hun juga merespon tatapan maut sang kolonel. Scenes berlanjut di ruangan kerja Kolonel Kim. Dia terlihat melamun, sementara rekan kerjanya berbicara bahwa Junwi menangkap pemilik lounge music bernama Im. Tanpa pikir panjang, Kim pergi ke ruangan interogasi Junwi. Kim mencoba mencegah Junwi dan meminta untuk membebaskan Im. Kolonel Kim menjelaskan bahwa Im adalah mantan wakil sersan. Nah, karena permintaan kolonel, Junwi pun membiarkan Im bebas. Dan saat mereka beranjak, Junwi sedikit menyindir Kim.
Yang sepertinya Kim juga suka deh dengan dansa-dansa Bondon gitulah. Kim langsung berbalik dan bilang, "Watch your mouth," atau "Jagi Cariosan." Kolonel Kim pergi ke lounge musik milik Im, dan mereka berbincang-bincang. Dia berkata bahwa tujuan Im membuat tempat dansa ini untuk memberikan fasilitas bagi para istri yang kesepian ditinggal suami kerja. Wah, mulia sekali ya. Dengan begitu, para istri memiliki kegiatan yang positif. Ya, daripada ngumpul di salon dan ngagosip, lebih baik di sini. Belajar dansa dan menikmati musik. Sins kembali ke rumah Kim. Saat bercukur, Kim masih sempat memikirkan Ga-heun. Sampai-sampai nggak sadar kalau istrinya lagi ngomong sama dia. Saat itu, mereka berencana pergi piknik bersama Kapten Kyung. Tibalah kedua pasangan suami istri ini di sebuah taman. Mereka menggelar tikar dan santap siang. Double date nih ceritanya. Terlihat di situ Lee Suk Jin dan Kapten Kyung yang banyak bicara. Sementara Kolonel Kim dan Ga-heun hanya terdiam. Kapten Kyung ngoceh terus, menceritakan kegigihan Kim selama berperang. Dia kagum oleh kolonel yang tangguh dan tidak segan-segan membunuh para musuh. Mendengar itu Kim bukannya merasa tersanjung, malah merasa gak enak, dan menyuruh Kyung berhenti bacot. Tak berselang lama, Kim dan Ga-heun ditinggal pasangannya masing-masing. Lee Suk Jin pergi ke toilet, dan Kapten Kyung mengambil persediaan di mobil. Selagi berduaan, mereka mengungkapkan isi hati mereka. Dan Ga-heun pun sebenarnya menaruh hati kepada Kolonel Kim. Di saat Ga-heun memikirkan Kim, Kim pun sebaliknya. Seperti sebelumnya, apapun yang membuat Ga-heun tertarik, Kim langsung memberikan. "Aa, gambar tato prajurit itu kayak yang dikorek itu ya?" Iya Neng, kamu suka ambil aja." Begitu kira-kira. Kolonel Kim langsung memasukkan jipo itu ke dalam tas Ga-heun. Saat perjalanan, Kolonel Kim dan Ga-heun sempat mencuri-curi pandang satu sama lain. Di hari berikutnya pun sama. Ketika Kolonel Kim bermain tenis dan Ga-heun yang duduk menyendiri, mereka saling curi-curi pandang. Scenes berlanjut ke tempat Im. Kolonel Kim mengajak anak buahnya, Kapten Kyung, untuk minum dan ngobrol santai. Tak berselang lama, datang pria berwajah codet bernama Jo Hak-soo. Jadi gini biar saya jelasin. Si Im dan Jo Hak-soo itu dulunya adalah anak buah Kolonel Kim. Im jadi guru dansa, dan Hak-soo jadi pebisnis barang-barang ilegal. Lanjut, Jo Hak-soo menghampiri Kapten Kyung dan menyapanya. Kyung terlihat kaget dan salting. Sepertinya ada hubungan bisnis antara mereka berdua. Di tempat yang berbeda, Ga-heun sedang memesan gaun baru untuk dipakai pada acara penting. Singkat kata, malam acara pesta digelar. Di situ hadir juga Jenderal Janmu, orang penting dan berpengaruh di lembaga pertahanan. Para tamu undangan mencoba mendapatkan perhatian khusus dari sang jenderal. Ya, cari muka lah. Ya, di negara kita juga banyak kan yang kayak gitu ya. Ya udahlah, lanjut. Tapi, mata Pak Jenderal malah tertuju pada wanita bergaun merah. Dan tak salah lagi, wanita itu adalah Ga-heun. Lantas Kapten Kyung memperkenalkan Ga-heun kepada Pak Jenderal. Pak Jenderal pun menyambutnya dengan senang hati dan langsung mengajak Ga-heun untuk berdansa dengannya. Lalu Pak Jenderal menyuruh Kolonel Kim mengganti musik dengan irama yang cocok untuk berdansa. Tapi kelihatannya Kolonel Kim merasa cemburu ya melihat Ga-heun dirayu Pak Jenderal. Nah, untuk mengalihkan niatnya berdansa, Kim berjalan ke atas panggung dengan sedikit ngeloyong karena pengaruh miras. Bukannya mengganti musik, si Kim malah menawarkan dirinya untuk bernyanyi. Jelas, Pak Jenderal marah dengan tingkah Kim. Band pun langsung mengalunkan lagu romantis. Ga-heun mulai berdansa dengan Pak Jenderal. Karena dasarnya cabul, Abang Jenderal gerayang-gerayang pinggangnya ayang. Jelas, ini pemandangan yang kurang enak bagi Kim. Dia lalu pergi ke toilet. Ya, seperti biasalah, karena dia tidak bisa minum alkohol. Padahal, cuma minum soju. Cik atullah, sojuna teu karasa. Namun tak disangka, tiba-tiba Ga-heun menghampiri Kolonel Kim yang masih di dalam toilet. Nah, disitulah dua insan ini meluapkan semua rasa yang terpendam. Suasana canggung saat itu berubah menjadi hangat karena mereka melakukan ciuman pertama. First kiss. Keesokan harinya para istri menggunjing Ga-heun. Katanya Ga-heun sengaja memakai gaun seksi berwarna merah untuk mendapatkan perhatian jenderal. Mereka juga membicarakan latar belakang keluarga Ga-heun. Tapi Lee Suk Jin kelihatannya nggak setuju sama gosipan mereka.
dan mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Di tempat lain, Im sedang mengajari Kim berdansa. Dia terlihat bersemangat sekali. Jo Hak-soo pun turut mengajari Kolonel Kim berdansa. Ya, untuk pemula sih lumayan lah ya. Oke, lanjut. Di malam hari, kedua pasangan suami istri ini kembali mengadakan dinner bersama. Seperti biasa, Kapten Kyung dan Lee Suk-jin tampak akrab. Ya, sewajarnya sebagai tetangga dekat lah, tidak lebih. Namun, seperti biasa juga, Kim dan Ga-heun hanya terdiam dan saling curi pandang. Di saat Kyung dan Suk-jin asik ngobrol, Kim menuliskan sesuatu di atas tisu berisi ajakan untuk bertemu di luar. Dan Ga-heun pun membalas tulisannya bahwa ia akan menemuinya besok jam 2 di depan gereja. Tibalah keesokan harinya dan mereka pun bertemu di sana. Walau hujan, Ga-heun datang dengan payungnya dan Kolonel Kim setia menunggu di dalam mobil jeepnya. Lalu mereka pun pergi ke hutan. Untuk pertama kalinya, mereka bisa berduaan tanpa ada gangguan. Keduanya benar-benar sedang dimabuk asmara. Dan di hutan ini pun mereka ewitra. Keesokan harinya, Kim mulai tidak fokus dengan kerjaannya. Dia sibuk memikirkan apa yang telah dilakukannya bersama Ga-heun dan terus berpikir bagaimana caranya untuk dapat berduaan dengan Ga-heun sesering mungkin. Di hari berikutnya, Ga-heun sedang berada di kelas keterampilan bersama ibu-ibu yang lainnya. Tiba-tiba suaminya datang. Kapten Kyung mengabari Ga-heun bahwa hari ini dia akan ditugaskan keluar kota untuk beberapa hari. Ga-heun merasa ada sesuatu yang janggal, karena suaminya harus pergi dengan mendadak sekali. Kok tiba-tiba gitu? Terlebih lagi, tugas ini adalah rekomendasi dari Kolonel Kim. Wah, di sini jelas kan? Kim yang merencanakan penugasan Kapten Kyung keluar kota. Ini merupakan modus agar Kim bisa bersama Ga-heun. Tapi Ga-heun justru marah, karena ulahnya ini adalah sebuah kesalahan. Nah, mendapatkan penolakan dari Ga-heun, Kim pergi ke tempat Im dan mabuk-mabukan. Akhirnya, Kim curhat sama Im bahwa dia sedang jatuh cinta pada istri bawahannya sendiri. Scenes beralih ke rumah. Kim sendirian dan terlihat sangat galau ditemani rokok yang terus mengepul siga kereta api. Tiba-tiba bel berbunyi dan Kolonel Kim pun langsung terperanjat dan berharap itu adalah Ga-heun. Namun yang datang ternyata ibu-ibu yang mengantarkan sop untuk Kim. Keesokan harinya, Kim pergi ke rumah Ga-heun dan membawa sop untuk merayakan hari ulang tahun. Berharap Ga-heun akan berubah pikiran dan menerimanya kembali. Dengan nada mellow, Kim mengatakan kepada Ga-heun bahwa saat Ga-heun tak mau bertemu dengannya, hidupnya terasa berat dan sesak. Mendengar hal itu, hati Ga-heun pun kembali luluh, dan mereka pun makan malam bersama. Di situ Ga-heun pun mengatakan bahwa sebenarnya dari dulu dia mendambakan saat-saat seperti ini bersama Kolonel Kim. Dan perayaan ulang tahun pun berlanjut di atas ranjang. Di hari berikutnya, Kim mengajak Ga-heun ke tempatnya Im. Im sengaja mengosongkan tempat itu untuk mereka. Di situ Kolonel Kim terlihat sedang menyalakan kamera Polaroid. Kemudian dinyalakan pula piringan hitam mengalunkan irama romantis. Dan mereka pun berdansa. Nampaknya Kim sudah mulai kelihatan mahir dan begitu romantis. Di sela-sela berdansa, mereka berfoto mengabadikan momen mereka yang tengah berdansa. Mereka terlihat gembira dan menikmati pesta dansa berdua. Kim dan Ga-heun larut dengan alunan musik yang diputar. Dan lagi-lagi, mereka mengakhirinya dengan ewitra. Selepas itu, Kolonel mengajak Ga-heun pergi ke pantai. Di sana, Ga-heun sempat bercerita tentang keluh kesah hidupnya bersama Kapten Kyung. Karena dari kecil, Ga-heun sudah hidup bersama keluarga Kyung. Ga-heun yang masih berusia 13 tahun, sudah mulai ditiduri oleh Kyung sampai mereka menikah. Jadi, dari kecil Ga-heun sudah biasa hidup menderita. Tapi semenjak mereka resmi jadi pasangan suami istri, Ga-heun merasa jijik jika disentuh oleh suaminya. Dan sekarang, Ga-heun sudah menemukan sosok yang tiada bandingannya. Baginya, Kolonel Kim adalah segalanya. Di tengah perjalanan pulang, Kolonel Kim mendapatkan kabar dari petugas bahwa ibu mertuanya Kapten Kyung masuk ke rumah sakit. Sepertinya penyakitnya lumayan parah. Petugas itu mencari istri Kapten Kyung di rumah dinas, tapi kosong. Ya jelas lah, istrinya Kapten Kyung tidak ada.
Apa nan kerjeng orang? Begitu kira-kira. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menuju rumah sakit. Tiba di sana, benar sekali, ibunya Gahen sedang dirawat dan ditemani oleh mertuanya. Si ibu kaget, siapa pria yang mengantarnya? Gahen pun mengenalkan Kolonel Kim, dia adalah pimpinan pasukan khusus. Ini ibu yang sedang tidur, tiba-tiba bangun dan caper. Mentang-mentang ada orang ganteng datang. Lalu, ibu mertua Gahen bertanya, kenapa Gahen datang bersama Kolonel Kim? Sedikit gugup, Gahen mengatakan bahwa dia merasa khawatir dan meminta Kim untuk mengantarnya. Nah, gak lama dari situ, Kim pun pamit dan ibu mertua mengantarnya ke bawah. Di tangga, ibu mertua berhenti dan berbicara kepada Gahen. Karena jauh-jauh hari, ibu mertuanya telah menyadari bahwa Gahen sedang jatuh cinta pada seseorang. Dan kalaupun iya, ibu mertuanya rela Gahen memilihnya. Karena dia merasa bersalah telah menikahkan Gahen dengan anaknya, yaitu Kyung. Jadi ini ceritanya orang tuanya Kyung aja nggak setuju Gahen nikah sama Kyung. Tapi Gahen hanya diam dan meminta maaf. Nah, karena ibu mertuanya sudah menganggap Gahen seperti anaknya, makanya dia ingin melihat Gahen hidup bahagia. Sesampainya di komplek rumah, Gahen menceritakan apa yang baru saja ibu mertuanya katakan. Karena perasaan cinta tidak dapat disembunyikan. Sekuat apapun mereka menutupinya, tetap akan ketahuan. Gahen merasa bingung, apa yang harus dia lakukan? Sementara dia sungguh mencintai Kim. Kim hanya terdiam. Gahen pun turun dari mobil dan meminta agar berusaha keras untuk tidak saling bertemu. Hari berganti hari. Kolonel Kim berusaha menuruti permintaan Gahen dengan membuat dirinya sibuk dalam pekerjaan dan latihan militer. Namun keadaan Kim makin sulit. Hatinya hancur dan mulai mengkonsumsi obat penenang. Lalu tengah malam di saat Kim benar-benar merasa penat, dia pergi ke sebuah tempat biliar menemui Jo Hak-soo. Kim meminta bantuan Hak-soo, menyuruhnya pergi ke pelabuhan untuk membongkar kontainer berisi barang selundupan dari Amerika dan menaruh dokumen di atasnya. Lalu, setelah itu dia membiarkan petugas memeriksa barang selundupan itu. Nah, keesokan harinya, terlihat Kapten Kyung sedang berada di ruang interogasi. Di sana terlihat juga ibunya dan Gahen. Ibunya memarahi Kyung karena telah berani berbohong dan membawa barang selundupan karena di dalam dokumen kontainer itu jelas tertulis nama Kyung. Tapi Kapten Kyung bersikeras bahwa dia benar-benar tidak melakukan apa yang dituduhkan pada dirinya. Dan untuk terbebas dari hukuman itu, Kapten Kyung harus pergi ke Vietnam dengan sukarela tanpa digaji. Ibunya tahu Kyung dari dulu sering berbohong seperti ayahnya, tapi sepertinya kali ini anaknya berkata jujur deh. Dan mungkin semua ini ada hubungannya dengan Gahen. Ibunya Kyung meminta Gahen untuk menyelamatkan Kapten Kyung dari tuduhan itu. Benar saja, ini adalah modus Kim untuk menyingkirkan Kyung. Di tempat berbeda, Kolonel Kim masih berada di klub biliar sedang melamun. Gahen menghampirinya dan memeluknya. Kolonel Kim pun akhirnya mengakui dan menebus kesalahannya. Dan dia kembali dikirim ke Vietnam. Nah, dari sini mulai tersebar kabar tentang keburukan Kim. Apalagi di kalangan ibu-ibu yang gemar gosip. Begitu pula dengan Kapten Kyung yang mengungkit-ungkit kejelekan Kolonel Kim. Dan itu membuat Gahen marah. Di malam hari terlihat Kim baru pulang dari Vietnam sambil membawa oleh-oleh, lalu meminta maaf pada Lee Suk-jin. Ya, dia pikir istrinya pasti marah lah atas kejadian memalukan itu. Namun justru Lee Suk-jin menyambutnya dan memberikan kejutan kepada Kim, karena Kim telah naik pangkat menjadi Letjen. Kemudian, mereka merayakannya dengan makan bersama di rumah Kolonel Kim. Di sana, semua hadir, termasuk Gahen dan suaminya. Saat makan, lagi-lagi Lee Suk-jin pamer di depan para tamu. Dan dia pun mengabarkan kepada semua bahwa dia akhirnya positif hamil. Semua terlihat gembira dan mengucapkan selamat. Namun, Kim hanya terdiam. Tidak sedikit pun ada raut bahagia atas kehamilan istrinya. Dia justru memikirkan Gahen. Wah, parah lu Kim. Lanjut, lalu Kolonel Kim menghampiri Gahen. Kim mengabarkan bahwa dirinya akan pergi bertugas ke kota Seoul dan mengajak Kapten Kyung untuk menjadi ajudannya.
Kim berjanji kali ini dia akan memperlakukan Kapten Kyung dengan baik. Tapi apa tanggapan Ga-heun? Dia sama sekali tidak tertarik, apalagi harus ikut pergi ke Seoul bersama Kolonel Kim dan suaminya. Dia memilih tinggal sendiri, karena dengan begitu, Ga-heun tidak akan bertemu dengan Kolonel Kim. Dan itu adalah janjinya dari dulu, untuk menjauhi Kim. Lalu Ga-heun masuk ke dalam rumah, ya karena tidak ada yang bisa dia lakukan lagi atas hubungan mereka. Lagian pada saat itu, Kim lagi mabuk. Lalu, dia menarik Ga-heun dan mengamuk. Di ruangan itu situasi berubah menjadi tidak terkendali. Kyung yang mencoba melerai, malah ditonjok oleh Kim. Dan akhirnya, hubungan skandal Kim dengan istri Kapten Kyung terbongkar. Di kemudian hari, Kim dipanggil Brigjen alias mertuanya. Dia marah besar karena Kim telah mempermalukan anaknya di depan semua orang. Nah, untuk menebus kesalahannya itu, Kim harus tinggal di Vietnam selama beberapa tahun. Akhirnya Kim siap berkemas untuk berangkat. Namun sebelum pergi lagi-lagi dia menghampiri Ga-heun dan mencoba meluluhkan hati Ga-heun. Sebetulnya Ga-heun pun mengakui bahwa dirinya masih mencintai Kim. Mendengar itu, Kim langsung mengajaknya untuk tinggal di dekat pantai di Vietnam dan memutuskan untuk berhenti menjadi anggota tentara. Ya, tapi meskipun Ga-heun mencintai Kim, dia tidak maulah menghancurkan karir Kolonel Kim yang rela melepaskan jabatan hanya untuk hidup bersamanya. Nah, Ga-heun menolaknya secara halus. Namun Kim tetap negdreg ya dengan obsesinya. Dan dia bilang tidak bisa hidup tanpa Ga-heun. Poek, kali ini Kim benar-benar hancur lah. Ini situasi kagegeloan atau kabung bulengan. Lanjut. Kim mengeluarkan pistol dan menembak dirinya sendiri tepat di dada sebelah kiri. Dan Kim tumbang. Di kemudian hari, terdengar dari gosip ibu-ibu bahwa Kim selamat dari maut setelah percobaan bunuh dirinya. Karena peluru yang menembus dadanya itu hanya berjarak beberapa mil dari jantungnya. 2 tahun kemudian, tepat di tahun 1971, saat musim dingin, Ga-heun sedang menghadiri acara penting. Tiba-tiba, salah satu petugas memberitahu bahwa di luar ada tamu yang menunggunya. Ga-heun pun turun untuk menemui tamu tersebut. Dan ternyata mereka adalah unit pasukan khusus, mengabarkan bahwa seorang pria ditemukan tewas di perbatasan Vietnam tanpa memiliki identitas, kecuali foto yang dipegangnya. Mereka menemui Ga-heun karena di tangan kiri pria tersebut terukir namanya. Dan sebelum meninggal, pria itu terlihat tersenyum memandangi foto tersebut. Tangis Ga-heun tidak terbendung. Lalu orang tersebut meminta Ga-heun untuk melihat tulisan di balik foto tersebut. Ternyata ada tulisan My Love. Dan film pun berakhir. Mencintai seseorang memang bukan sebuah kesalahan. Namun kadang, cinta datang di waktu yang salah. Di sisi lain, manusia sulit membedakan mana cinta dan mana obsesi. Posisi jabatan yang strategis, istri yang cantik, mertua seorang jenderal adalah sukses goal dan titik yang ingin dicapai siapapun yang meniti karir di militer. Tapi manusia kerap kali melakukan kesalahan, yaitu terobsesi atas apa yang Tuhan berikan kepada orang lain, tanpa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada dirinya. Ya, semoga kita menjadi manusia yang senantiasa bersyukur ya. Karena kebahagiaan tidak akan pernah datang kepada orang yang tidak menghargai apa yang telah mereka miliki. Obses menyuguhkan kisah percintaan yang cukup ringan. Alur ceritanya mudah ditebak, karena seperti film lain dengan tema perselingkuhan, akan memilih alur yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi, dengan adegan intim yang cukup panas, dan penampilan Song Seung-heon dan Lim Ji-yoon yang sangat memukau, ini yang terasa spesial dibanding film perselingkuhan yang lainnya. Oke, that's all for this movie. I hope you enjoy. Saya Aris Karisma. Sampai ketemu di video selanjutnya. Only on Visuedik.